れが上限相手に戦って生き残った者同士のやりとり。Halo teman-temanku. Bagaimana kabarnya? V harap kalian semua sehat selalu. Pada video kali ini V akan membawakan alur cerita Kimetsu no Yaiba, Art Pelatihan Pilar. Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan. Duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Adegan dimulai dengan memperlihatkan para pasukan pemburu iblis yang sedang berlatih di sebuah pegunungan. Bagi yang bertanya bagaimana kelanjutan dari perkataan Shinobu, V tidak akan memberitahu, karena itu akan masuk ke konten spoiler. Oke, lanjut. Di sana kita bisa melihat Uzui Tengen yang sedang melatih pasukan pemburu iblis. Latihan yang dia berikan adalah latihan fisik. Dia menyuruh semua pasukan pemburu iblis untuk mengelilingi pegunungan. Tak lama Tanjiro datang dan menyapa Uzui. Uzui yang senang dengan kedatangan Tanjiro langsung menyuruhnya melakukan latihan seperti pasukan pemburu iblis yang lainnya. Di sini kita bisa melihat kekuatan fisik dari Tanjiro. Tidak seperti pemburu iblis yang lain. Dia terlihat menikmati setiap pelatihan yang diberikan oleh Uzui. Saat memasuki jam istirahat, Tanjiro disambut oleh ketiga istri Uzui. Adegan berpindah kepada dua pemburu iblis yang sedang berpatroli. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba orang yang membawa lentera menghilang, sehingga membuat temannya merasa ketakutan. Namun tiba-tiba temannya itu berada di belakangnya dan langsung membuatnya terjatuh. Mereka pun melanjutkan patrolinya. Namun tanpa mereka ketahui, ada makhluk yang sedang mengawasi mereka di dalam kegelapan. Makhluk itu memiliki bola mata yang bertuliskan angka 4. Pada keesokan harinya Tanjiro dan seluruh pasukan pemburu iblis kembali melakukan latihan fisik. Mereka diminta untuk membuat pasangan yang terdiri dari dua orang. Tugasnya adalah menggendong pasangan tersebut ke atas gunung. Di sini Tanjiro berpasangan dengan orang yang paling besar. Dia berlari ke atas gunung meninggalkan pemburu iblis yang lain. Sehingga dia berhasil sampai ke puncak gunung pada posisi pertama. Saat sedang istirahat, para pemburu iblis menanyakan seberapa kuatkah iblis bulan atas kepada Tanjiro. Di sini Tanjiro mencoba menjelaskan. Namun penjelasannya tidak bisa dimengerti oleh pemburu iblis yang lain. Bahkan V sendiri juga sampai kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Tanjiro. Untuk penutupan latihan hari ini, Uzui meminta semua pasukan untuk berlari ke puncak gunung dan meminta mereka kembali. Mereka yang terlambat tidak akan mendapatkan jatah makanan. Adegan berpindah kepada Shinazugawa Sanemi dan Iguro Obanai. Mereka berdua sedang membicarakan kejadian saat di kastil. Mereka berdua merasa heran. Bagaimana bisa iblis sebanyak itu menghilang tanpa jejak? Bahkan Sanemi kembali ke kastil itu untuk menyelidikinya. Namun dia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Pada akhir percakapan mereka, Obanai ingin mengusulkan sebuah saran kepada Sanemi. Dan hal sama juga ingin dikatakan oleh Sanemi. Di sini Sanemi meminta untuk berduel dengan Obanai. Dan Obanai menerimanya. Adegan berpindah kepada Tanjiro dan ketiga istri Uzui. Ketiga istri Uzui berterima kasih kepada Tanjiro karena telah menyelamatkannya. Bukan hanya kepada Tanjiro, tapi juga kepada Nezuko, Inosuke dan juga kepada Zenitsu. Mereka bertiga mengatakan bahwa sebenarnya Uzui masih ingin bertarung. Namun karena dia kehilangan salah satu lengan dan bola matanya, dia memilih untuk mundur dari pasukan pemburu iblis. Di akhir percakapannya ketiga istri Uzui meminta agar Tanjiro dapat mengalahkan Kibutsuji Muzan. Adegan berpindah kepada Uzui yang sedang memberikan arahan. Dia berkata bahwa hari ini akan diadakan sesi latihan khusus. Dia meminta agar semua pemburu iblis mendaki gunung di malam hari. Uzui menjelaskan bahwa pertarungan melawan iblis selalu dilakukan pada malam hari. Maka dari itu, para pasukan harus membiasakan diri untuk bertarung dalam kegelapan. Di sini Uzui akan berperan sebagai iblis dan bertarung dengan semua pasukan pemburu iblis. Uzui memerintahkan kepada semua pasukan agar bisa bertahan dari segala serangannya. Dan untuk Tanjiro, dia memberi tugas untuk mengalahkannya sambil menjaga teman-temannya yang lain. Tak lama setelah itu, beberapa orang berhasil dilumpuhkan oleh serangan Uzui. Tanjiro merasa kesulitan karena Uzui yang notabene seorang mantan ninja sangat mahir dalam menyembunyikan hawa keberadaannya. Bahkan penciuman Tanjiro tidak membantu saat melawannya. Setelah mencoba mencari keberadaan Uzui, akhirnya Tanjiro berhasil menemukannya. Tanjiro meminta kepada seluruh pasukan untuk mendekat kepadanya. Namun saat mereka sedang bergerak ke arah Tanjiro, tiba-tiba Uzui datang dan akan melakukan serangan. Namun serangan tersebut berhasil ditahan oleh Tanjiro. Karena serangan yang dikeluarkan oleh Uzui sangat kuat. Para pemburu iblis lain langsung terhempas ke belakang. Pertarungan antara Tanjiro dan Uzui pun dimulai. Mereka saling beradu serangan satu sama lain.
Para pemburu iblis yang lain merasa takjub dengan pertarungan tersebut. Pada keesokan harinya, para pasukan pemburu iblis lebih bersemangat untuk melakukan latihan bersama dengan Uzui. Sedangkan Tanjiro diminta untuk melanjutkan ke sesi latihan lainnya, karena dia sudah lolos dari sesi pelatihan Uzui. Setelah itu dia berlari untuk melanjutkan ke sesi latihan selanjutnya. Dan ternyata itu merupakan sesi latihan yang akan dibimbing oleh pilar kabut yang bernama Tokito Muichiro. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita Kimetsu no Yaiba Arc Pelatihan Pilar episode 3. Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini silahkan klik like, komen dan subscribe. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.